Pemirsa, jumpa lagi dalam acara Dalam Budaya di segmen terakhir dengan topik Yosudarso Sang Martir. Dulu ketika saya masih kecil, ada uang Rp1 bergambarkan Sukarilawati, seorang cewek pakai peci, uangnya berwarna merah. Tapi itu dulu, tadi Pak Abraham sudah menyampaikan tentang Irian Barat di masa Orde Baru hingga kini. Tapi saya ke Pak Diantoro dulu, bagaimana Pak? Jadi begini, saya mencoba untuk mengkaitkan antara Papua dengan peristiwa Laut Aru dulu ya. Jadi begini, tadi saya sudah menyinggung bahwa ada apa sebenarnya Belanda itu tetap bersikukuh di Papua itu untuk tidak melepaskan Papua kepada kita kan gitu ya. Jadi dari beberapa banyak sumber yang saya pelajari gitu ya, saya mengambil sumber dari banyak koran, terutama dari Suara Merdeka Semarang, ya toh. Mulai dari masa nasionalisasi perusahaan Belanda pada tahun 57, ya, kemudian hingga sampai peristiwa ini Trikora ini. Jadi sebenarnya urusan Papua memang pada waktu tidak lepas dari urusan politik sebenarnya, ya, terutama kepada tetangga kita yaitu Australia. Australia. Perlu kita ingat bahwa Australia adalah anggota NATO, ya, jadi satu fakta pertahanan NATO Atlantik Utara dengan sama dengan Amerika, kemudian dengan Belanda kan begitu. Nah, eskalasi politik pada tahun 60-an itu kan menunjukkan, kita tahu semua ya Pak, mungkin Pak Abraham lebih paham mengenai masalah dinamika politik pada tahun 60-an ya, di mana pada waktu itu Australia itu memandang bahwa Papua itu ibaratnya adalah pagar di mata Australia ya. Kalau pagar itu sampai hilang ya, artinya pagar itu sampai terbuka ya, maka ancamannya dari utara itu akan semakin mudah untuk masuk ke Australia ya. Tetapi karena semangat yang sangat tinggi ya, terutama dari para tokoh-tokoh negarawan kita ya, dan juga termasuk tokoh-tokoh militer kita yang barangkali menyampingkan opini-opini yang terkait dengan dunia bidang politik ya, akhirnya kita bisa melihat ya bahwa akhirnya Papua ataupun Irian juga diserahkan kepada kita. Itu pun karena hitung-hitungan di atas kertas, kalau toh terjadi pertempuran terbuka, Belanda kalah. Ya, Belanda kalah. Tadi betul kata Pak Abraham tadi bahwa pada masa era Jenderal Ahad Nasution yang mendapatkan tugas untuk melakukan konsolidasi dengan pemerintah Uni Soviet pada waktu itu untuk membeli persenjataan, pada waktu itu dianggap oleh Amerika Serikat sebagai sebuah ancaman yang nggak mungkin akan dihadapi oleh Belanda. Ya, seperti itu. Ya. Dan mungkin setelah itu karena urusan politis, akhirnya keberlanjutan Papua juga sampai sekarang pun juga kembali pada urusan politis, tapi tidak lepas juga dari urusan kepentingan ekonomi secara global. Jadi begitu ya, kalau mungkin saya lihat dari kacamata dari sudut pandang militer dan politik yang terkait dengan Papua ketika era perang di Laut Arafura. Itu. Ya, terima kasih Pak Diantoro. Pak Abraham, bagaimana ini kepentingan politik dan ekonomi yang bersangkutan dengan Papua, mungkin karena tambang emas di situ. Ya, benar. Ini dari hasil risetnya Belanda bahwa yang Freeport itu, Tembagapura, itu memiliki cadangan yang luar biasa. Itu sekitar tahun 50-an hingga 57 itu sudah diketahui bahwa Freeport itu memang memiliki cadangan tembaga yang luar biasa. Dan itu terekspos setelah dipublish ketika Papua atau Irian Barat itu masuk ke Indonesia. Dan diketahui oleh Amerika. Nah, inilah cikal bakalnya kenapa Irian Barat atau Papua itu dieksploitasi. Bahkan kenapa juga alasan macam-macam juga sampai Bung Karno dijatuhkan. Nah, itu tidak lepas dari kepentingan dalam tanda kutip itu adanya Papua. Dengan begitu Amerika yang
dengan apa istilah sekarang hoax-nya bahwa Indonesia itu sangat dekat dengan Cina, sangat dekat dengan Soviet, komunis dan sebagainya, itu tidak lepas dari kepentingan dalam tanda kutip itu untuk urusan tambang. Dan kenyataannya begitu Bung Karno itu dilengsarkan, akhirnya Amerika masuk, muncullah Undang-Undang PMA nomor 1 tahun 67. Iya. Nah, itu awal mula kenapa Freeport itu menjadi dominan 99 sekian persen itu masuk ke Amerika. Itu tidak lepas dengan kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Sehingga ketika nanti Indonesia mengurusi Freeport, Indonesia pemimpin siapapun akan jatuh. Dan itulah hebatnya Jokowi tidak takut dengan urusan itu. Kalau kita melompat urusan itu. Nah, dibuktikan ketika mulai zaman Orde Baru dan sebelum Jokowi, dia tidak mau mengutak-utik tentang Freeport. Tetapi Jokowi mengikuti arus besarnya Soekarno bahwa kedaulatan ekonomi, kedaulatan wilayah itu harus benar-benar dipertahankan, dan kenyataannya baru Jokowi itu bisa melepaskan PT Freeport maupun Petra kan gitu. Sehingga dari sinilah kenapa kalau kita membicarakan Indonesia itu harus masuk ke ekonomi politik maupun masalah kebudayaan, kemandirian dan sebagainya. Maka dari itu bila mana kita ngomong-ngomong Papua, kenapa selama sebelum pemerintahan Jokowi itu kok dibiarkan? Oleh karena itu tadi rezekinya itu bukan masuk ke NKRI saja, tetapi ya jelas itu masuk ke urusan yang melakukan eksploitasi, juga sangat mungkin ya orang-orang yang itu bisa jadi ya 90%, tapi 10%-nya masuk ke orang-orang itu. Dan kenyataannya kan itu bukan hoax lagi, tapi itu perlu penelitian lebih lanjut kan itu. Dan hanya Jokowi yang bisa berani melakukan itu. Nah, makanya Papua itu tidak maju-maju oleh karena itu tadi ya unsur-unsur anasir-anasir, kalau itu Papua itu diutik-utik, asing akan masuk. Gitu. Tetapi begitu Jokowi mengatakan bahwa Papua harus diberdayakan, ekonominya harus maju, otsusnya, otonomi khususnya itu harus jalan. Nah ini ternyata bisa maju, dan negara asing pun melihat Indonesia itu juga miris, ketakutan kan sekarang ya. Dan diprediksi 2050 akan menjadi negara ekonomi 4 terbesar kan. Dan itu tidak lepas dari kesatuan wilayah itu, kemudian sumber daya alam itu dikelola yang benar untuk kepentingan rakyat, dan itu sangat mungkin itu Indonesia tetap akan tercapai prediksi itu menjadi 4 besar dunia secara ekonomi, bahkan mungkin juga politik kan gitu. Iya, menarik sekali Pak. Jadi semangatnya Yosudarso untuk tetap mempertahankan itu loh yang harus kita pegang hingga sekarang tuh. Jadi begini, kalau saya bisa memberikan sebuah apresiasi terkait dengan ini ya, dalam konteks Yosudarso dan juga terkait dengan masalah Papua. Jadi sebenarnya the founding fathers kita itu ya, pendahulu kita itu sudah banyak memberikan contoh-contoh yang dapat diteladani. Saya mengambil dari sudut militernya dulu ya, perlepasan Irian Barat itu. Jadi Tri Komando Rakyat yang dikumandangkan oleh Soekarno ini akan tercatat dalam sejarah Indonesia itu sebagai sebuah operasi pendaratan amfibi terbesar yang belum pernah ada. Ya, dengan menggabungkan 3 matra. Ya. Kemudian kalau dikaitkan tadi dengan pola kepemimpinan dan juga keberanian, ya karena Soekarno pun juga sudah mengajarkan kepada kita menghadapi asing, kekuatan asing, kita juga harus mempunyai apa yang disebut dengan self confidence yang cukup besar. Iya. Karena self confidence ini kan salah satu unsur yang akan memperkuat sebuah
rasa atau jiwa nasionalisme kita kan gitu loh. Sehingga sampai keluar dari PBB pun dijalankan Soekarno. Tidak pernah ada pemimpin yang berani dengan segala macam resikonya. Bahkan betul, Soekarno dalam satu kesempatan juga pernah mengatakan yang disampaikan Pak Abraham tadi, dia keluar dari PBB. Bahkan tidak hanya keluar dari PBB, Soekarno pun juga berani mengambil sebuah resiko, termasuk resiko politiknya, yaitu keluar dari prinsip bebas aktif. Ya, bebas aktif. Artinya tidak ikut blok sana blok sini. Karena tekanan yang begitu kuat dari Amerika Serikat pada waktu itu. Ya. Nah, ketika tekanan Amerika Serikat dengan blok barat yang begitu kuat, maka Bung Karno dengan keberanian luar biasa meminta kepada Nasution untuk melakukan pendekatan kepada Uni Soviet. Langkah ini pun sudah menjadi ketakutan luar biasa bagi negara-negara barat pada waktu itu. Ya. Jadi saya boleh mengatakan inilah sebenarnya poin-poin yang dapat memperkuat pada waktu itu nasionalisme itu sudah harga mati. Ya. Di sana kan ada nasionalisme yang disampaikan oleh Pak Karno pada waktu itu sehingga mampu menggelorakan kita itu untuk tidak takut itu kan karena apa yang disampaikan Pak Karno di dalamnya itu kan ada apa yang disebut dengan sense of victory, jadi rasa bangga, ya. Kemudian pengelolaan sumber daya alam yang luar biasa, ya. Ini kan juga satu modal besar gitu ya, untuk bisa tetap mempertahankan ini ya, rasa nasionalisme itu, ya. Artinya bahwa di situ ada spirit sense of defense ya. Jadi rasa untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidup karena kita punya. Ya. Dan saya masih ingat banyak lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Lilis Suryani kalau nggak salah ya, Lilis Suryani yang begitu membakar semangat, mengidolakan Bung Karno sebagai sang paduka, ya, di mana selalu sang paduka mengatakan bahwa Indonesia itu banyak makan, memang banyak, kan, begitu kan, ya, artinya itu kan menunjukkan bahwa dengan sumber daya yang melimpah ini sebenarnya kita tidak perlu takut dengan bangsa-bangsa yang ada di luar, termasuk Papua ini juga merupakan aset besar, ini sudah diketahui oleh Bung Karno. Itu. Terima kasih Pak Jenderal Pak Abraham tentang tadi semangat yang begitu menggebu sehingga keteladanan Soekarno terutama dalam hal ini dikawal dengan Yosudarso segala macam itu. Mungkin buat generasi milenial itu apa yang diharapkan? Begini, kalau kita belajar sejarah, kita belajar sebuah keteladanan dari para tokohnya. Namanya pahlawan itu jelas tanpa pamrih. Dan itu melekat pada tokoh-tokoh bangsa kita, hampir semuanya di masa pergerakan. Nah, jika kita kontekkan dengan kekinian, tentunya kita harus bisa menarik pelajaran dari para tokoh itu tadi. Usianya masih relatif muda, 36 tahun, tetapi pangkatnya sudah komodor atau bintang 1. Kalau ini tidak cerdas, jelas tidak mungkin. Dan dia, namanya Yosefat Sudarso itu juga alumni terbaik Akademi Pelayaran pada masanya. Demikian pula para tokoh-tokoh yang lain, termasuk itu Ahmad Yani, Nasution dan sebagainya, itu tokoh-tokoh penting militer pada masa itu. Dan tulisannya luar biasa, masalah Nasution itu. Ahmad Yani pernah kuliah di Amerika juga. Nah, ini menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin pada masa lampau itu sangatlah visioner. Intinya apa? Kalau generasi sekarang tidak visioner, itu ya ketinggalan kereta. Apalagi konteks masa sekarang itu arus informasi luar biasa besar, sangat mudah. Kita nggak usah sekolah formal saja bisa membuat bom, itu teroris, maaf. Nah, ini menunjukkan bahwa karakter pemimpin kita itu memang menunjukkan karakter keindonesiaan. Bahwa tanah tumpah darah itu juga benar-benar harus dipertahankan. Maka dari itu, jika para milenial generasi sekarang
itu bila mana itu belajar itu juga harus menghayati apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh kita pada masa itu, baik itu militer, politik maupun yang lain. Maka pesannya bila mana kita itu mempelajari sejarah mulai Yosudarso hingga para tokoh-tokoh founding father yang lain itu tidak lepas ya, kita menyemai, kita menarik pelajaran dan juga kita harus merefleksikan pada diri kita sendiri. Pemimpin kita pada saat itu sudah kuliah, kenapa kita sekarang tidak belajar? Logikanya kan ke sana. Pemimpin kita pada saat itu mulai Bung Hatta, Bung Karno itu sudah S1. Kenapa kita tidak S2 atau S3? Logikanya kan harusnya seperti itu. Nah, masalahnya sekarang ini kecintaan kepada NKRI itu harus lebih ditingkatkan. Terutama mencintai apa saja yang ada di negara kita, termasuk tidak kita bedakan apakah itu etnisnya, agamanya maupun geografisnya. Sehingga dari situ ketika kita ngomong Indonesia, roh kita angkat ke atas. Oh, Indonesia itu multikultur loh. Oh, Indonesia itu multi etnis. Nah, ini harusnya seperti itu. Jadi pelajarannya siapapun kalau kita ingin mencintai Indonesia, kita coba ya, orang Jawa ngomong rogoh sukmo, lepas ke atas melihat Indonesia itu seperti apa. Dengan begitu, oh Indonesia itu tidak etnis tertentu, tidak Jawa, tidak Madu, tetapi seluruhnya. Dan itu dilakukan oleh Yosudarso. Saya kira itu. Itu sebagai closing statement atau ada sesuatu yang ingin disampaikan? Begini, bila mana kita itu membincangkan sejarah, kita membincangkan masa lalu yang unik harus kita teruskan untuk ke depannya. Karena apapun yang kita pelajari dari masa lampau, maaf ya, termasuk agama itu urusan masa lalu, tetapi itu direfleksikan ke masa kini. Sejarah pun juga begitu. Itu masa lalu bukan untuk romantisme, tetapi untuk menyemangati diri kita ke depannya harus lebih baik. Kalau Yosudarso seperti itu, tentu generasi milenial harus lebih dari Yosudarso. Terima kasih Pak Abraham. Closing statement, monggo. Baik. Jadi saya bisa mengapresiasi dari apa yang sudah terjadi dalam perjuangan Yosudarso ini, bahwa ada beberapa patah kata yang kadang-kadang kita lupa. Ya, ada satu istilah yang menyebutkan history is nationalism. Sejarah ada nasionalisme. Kenapa demikian? Karena di dalamnya ada 3. 1. Sense of belonging, rasa percaya diri. Sense of defense, rasa untuk bertahan diri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, ini adalah hal yang berkaitan dengan rasa untuk bertahan, ya toh, rasa untuk mencintai, ya toh, terutama sekali yang berkaitan dengan bangsa ini. Barangkali nasional, kita bicara mengenai nasionalisme inilah kita seringkali sekarang mungkin bukan pesimis, tidak, ya, tetapi barangkali kita perlu ya untuk bisa semakin lama untuk mendobrak atau untuk mendongkrak nasionalisme ini. Karena bagaimana juga kalau kita belajar sejarah, pasti kita akan melihat bagaimana the founding fathers kita ini sudah menanamkan cinta tanah air, ya toh, kemudian rela untuk berkorban mempertahankan kemerdekaan, termasuk mempertahankan kelangsungan. Tanpa nasionalisme ini sulit rasanya. Apa yang dikatakan oleh Pak Abraham tadi yang berkaitan dengan strategi Jokowi ke depan, ya toh, bahkan nanti pada proyeksi 40 tahun ke depan, ya, buat apa kita menjadi sebuah bangsa besar kalau kita tidak mempunyai nasionalisme kita sendiri, rasa bangga dengan diri kita sendiri, ya. Karena bagaimana juga sense of victory, rasa bangga itu juga merupakan bagian dari supporting kita untuk mempertahankan nasionalisme. Terima kasih Pak Diantoro. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita akhiri sampai di sini, dan Anda bisa menjadi martir bagi negara ini. Sampai jumpa dalam acara Jalan Budaya berikutnya.